kerja di mana aja. Kayak gitu kan? Pokoknya gambar bintang tuh. Setiap ngeliat instastory, anjir jualan makanan. Jualannya online. Yang beli siapa? Yang beli siapa? Karena jualan semua. Itu yang gue bingung. Dan itu kan sekarang kita mau belanja sih, mulai gitu tuh. Benar. Iya kan? Benar. Sekarang misalnya kita bosan dengan kaos atau kaos kita yang udah habis, Ya. kita buat online lah, online. Itu sih. Selamat datang di obrolan Satu. toko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya bener dong. Bener dong. Jawab dulu, baru. Apa sih tantangan yang paling berasa yang lo rasain? Terutama ke diri lo ya. Oke. Ke diri lo nih selama masa pandemi ini. Nah kalau lo sendiri, Bor? Apa? Gue masih jomblo kok. Enggak, gue nggak nanya tentang Bukan itu. itu. Emang lo sendiri? Iya. Iya, gue tahu soal itu. Kalau berdua sama gawan loh. Oke. Apa? Jadi sebelum pandemi dan sesudah pandemi hidup lo nggak berubah, tetap sendiri. Tetap masih jomblo. Oke, Itu pasti. itu pasti. Iya. Kalau gue ya jujur, ini jujur gue ya. Jujur ya. Orang tuh pada banyak ngeluh di 2020 nih, banyak rencana-rencananya yang Nggak tercapai. Tertunda. Kita tertunda. nggak bilang nggak tercapai, tertunda lah. Iya. Tertunda. Ya, gue pun banyak planning gue yang tertunda juga banyak. Ya, Cuman kalau dibandingin 2019, ya gue sih lebih bersyukur. 2020 ini Di ya. 2020 asli gue lebih bersyukur. Sekarang kalau lu perhatiin, mungkin kalau di 2019 udah ada beberapa teman-teman lu yang suka update jualan Online. Iya. makanan, Iya. segala macem. Terus di 2020 itu Dia nggak makin jual gila. makanan. Makin gila. Makin gila. Makin gila. Setuju gue. Gue setiap ngeliat instastory, anjir jualan makanan. Jualannya online. Iya, yang beli siapa? Yang beli siapa? Karena jualan yang beli. semua. Iya, itu yang gue bingung. Dia jualan. Lah, gue Yang juga beli jualan. dan mereka kayak buat survive itu salah satunya ya jualan gitu Iya, kan. dan laku. Ada yang laku. Gue ngeliat, kalau gue ya, Iya. teman-teman gue ini di Iya. circle instastory gue. Iya. Circle instastory gue ya ada aja gitu yang beli. Nah, ada nggak sih rencana lu nih, kalian nih misalkan yang di 2020 ini udah terplanning tapi meleset? Ada nggak? Kalau gue malah terwujud. Oh, terwujud. Malah kalau gue malah keren. terwujud. Apa tuh? Ya ini usaha gue. Oke. Dari tahun 2017 mungkin tuh gue mikir kayak, aduh, gue kayaknya usaha deh. Pengen Gua pengen usaha usaha deh. pengen usaha. Kayaknya gue pengen usaha deh. Kayak gitu mulu. Tuh. Iya. Ujung-ujung gue malah kerja lagi. Kayak gitu mulu siklus saya kan. Nah, ini pas ada Covid ini, kerjaan juga ujung gue di PHK. Nah, jadi malah terwujud gitu loh. Malah terwujud. Impian gue buat gue Punya usaha. punya usaha nih, walaupun itu kecil gitu, jadi Iya. terwujud. Itu sih gue alhamdulillah banget sih. Ada yang bilang kayak rencananya tertunda, terus kayak ya mungkin kayak Odok di PHK gitu kan. Iya. Cuman berkahnya ada. Lu jadi punya usaha. Yoi. Itu jadi makanya buka gue usaha. 2020 ini. Iya, jadi kalau ada yang bilang persetan, mungkin ada beberapa orang di 2019 ngerabi kalau kondisinya sama, bilang persetan 2019. Betul. Oh iya. Bisa sih. Karena ngerasa lebih buruk daripada 2018. Iya. Ya mungkin juga kayak sekarang 2020 orang bilang pada persetan 2020. Emang kalau nggak ada Covid hidup lu berubah? Belum tentu juga. Juga sih. Itu juga. Tapi kalau gue memaknai persetan ini bukan berarti negatif sih. Oke. Persetan itu bisa bermakna kayak ya udah apa yang terjadi ya udahlah kita tetap hidup gitu. Nah. Kita tetap jalanin kehidupan kita gitu Iya. kan. Mau ada Covid, mau nggak ada Covid ya kita tetap jalanin kehidupan. Adaptasi Bener. sama kehidupan gitu Iya. kan. Dan gue ngelihat gini ya. Ada beberapa yang tadi bener lu bilang juga gitu kan kalau di 2020 ini kan bener lu. Iya. Lu udah bilang. Iya. Di 2020 ini juga ada beberapa orang yang ngerasa mungkin tantangannya berat, maksudnya siklus kehidupannya menurun grafiknya. Tapi di sisi lain ada yang naik. Iya, Contoh ya kan konveksi. Konveksi Oh. asli. Wah gila, gua ada satu teman itu di daerah Pekalongan ya kan. Yang tadinya dia punya konveksi itu main di batik ceritanya. Nah, omsetnya itu sebulan ya nggak nyampe yang namanya 100M. Tiba-tiba gara-gara permintaannya berubah jadi masker, itu sebulan hampir 2M omsetnya dan dia kaya sekarang di Covid kayak gini. Iya, mendadak kaya.
ada yang ngerasa, ya mohon maaf kalau emang ada yang ngerasa dirugikan kali ya. Ya, Atau ngerasa bahwa seret nih, atau tahun 2020 nih anjir gara-gara Covid nih, gara-gara Covid. ya, Tapi kenapa nggak ngelihat sisi lain gitu, ya, mencari opportunity lain? benar. Karena gua salah satu orang yang selalu percaya bahwa kita harus selalu adaptasi. Betul. Zaman dulu kita ngojek, Ah, pasti punya ojek langganan atau ojek pangkalan. langganannya ya. Langganannya, Iya. langganannya ojek pangkalan segala macam. Sekarang ada Ojek online. ada ojek online, Betul. ada ojek online. Dan kita semua ya bohong lah kalau nggak ada yang pakai ojol. Iya. Pasti sekali mah ada, entah GoFood, ngirim makanan, Iya, segala macam, ojek online gitu kan. Dan ojek pangkalan gimana? Tetap ada. Tetap ada. Tetap ada. Yang mau berubah jadi ojek online? Ya, ada juga. Ada yang double malah. Ada yang double. Ada yang ojek online juga, pangkalan juga. Iya. Iya. Jadi Benar. tinggal gimana kita Beradaptasi dengan keadaan. Beradaptasi dengan keadaan. Iya. Adanya GoFood, GrabFood segala macam itu nolong banget sih menurut gue. Tolong banget ya. Nolong banget. Apalagi ada belanja-belanja online itu kan sekarang kita mau belanja aja mulai ditutup. Benar. Ya kan? Benar. Sedangkan misalnya kita bosen dengan kaos atau kaos kita memang udah habis, kita Iya. bisa ke online, lari ke Iya. online, ya kan? Itu sih menurut gue. Kalau dari gue sendiri ngelihatnya seandainya nih, gue ngebayangin seandainya pas Covid ini teknologi belum maju, kebayang dong. Wah, Kayak apa sih bener. salahnya? Wah, itu Asli parah. kebayang dong. Iya. Distribusi makanan, distribusi kebutuhan, distribusi hal-hal sepele tentang mungkin update informasi gitu Iya, kan. betul. Itu benar-benar kita mencekam banget kali suasananya. Kebayang kalau misalkan ini terjadi di tahun 98, posisinya Covid tapi Wah. Udah kerusuhan Covid. udah berusaha Covid. Wah, sih. Kayaknya nggak mikirin Covid sih. Jadi sebenarnya ya dipersiapkan di waktu yang tepat ya kita ya. Tinggal kita gimana bisa beradaptasi aja. Beradaptasi dan nanggepinnya aja. Kayak Iya. kita nanggepinnya, kalau kita nanggepinnya buruk, ya buruk terus. Iya juga sih. Tapi kalau kita ngelihat ada sisi positifnya, oh iya. Iya. Gue bisa ini. Waktu awal-awal WFA tuh gue sering ketawa. Gimana tuh? Jadi ada meme lucu lah. Nah, Dulu kepengen kerja di rumah. di rumah, Iya, gue inget tuh. bisa sambil main, Iya, bisa benar. nggak perlu pakai baju rapi, Iya, benar. bisa santai bangun tidur cuma pakai koloran bisa kerja. Kayak apa slogan yang apa rokok atau apa tuh yang iklannya kerja di mana aja. Kayak gitu kan? Iya, Iya. Pokoknya yang gambarnya bintang tuh. Bintang enteng apa kalau nggak salah. Iya, terus. Kerja bisa di mana aja, santai aja gitu kan. Iya. Nah, dikasih. Hampir 90% segmen pekerjaan ngerasain. Iya, ngerasain. Yang biasa ngantor, macet-macetan, capek. Iya. Sekarang ya tinggal bangun tidur, kucek-kucek muka, pakai kemeja, bawahnya masih kolor. Iya. Udah. Meeting Meeting online. Iya, setengah badan. Ngantuk dikit, diem begini. Dari atas pakai kemeja, bawahnya boxer. Udah selesai. Bisa sambil ngurus anak, makan tinggal makan, minum tinggal minum. Malah kemarin sempet gue lihat, Iya. ada lagi wisuda online. Oh, wisuda online, iya. Disuapin bro. Iya, bener kok. Gue ngeliat itu video tuh. Gila sih. Tolong sih asli. Karena memang corona itu kan terjadi di luar negeri ya. Awalnya. Dan gue tuh sempet mikir tuh gini, corona yang awalnya terjadi di luar negeri lah. Iya. Iya, makanya di luar Gue negeri. mikirnya, Di luar negeri. wah cuma orang kaya nih yang kena. Oh gitu ya. Oh gitu ya. Karena kan kalau orang-orang sederhana yang teratanya mungkin yang nggak pernah ke bandara atau nggak pernah yang pusat mungkin nggak akan Nggak bakal kena. gitu kan, karena memang nggak pernah nyentuh ke Luar negeri. Mana itu gitu ya? kan. Lingkupnya di situ-situ aja. Situ saja paling, apalagi yang nggak pernah ke mall gitu kan. Iya. Nah, orang-orang kaya yang sering ke luar negeri terus Iya. akhirnya misalnya lagi karena ada covid kayak gini, akhirnya di luar negeri terus balik ke Indonesia terus ya gue nggak tahu terjaga apa enggak, terus dia pergilah ke mall gitu Iya. kan. Nah, mungkin di situ dia ada penyebaran mungkin di situ kan. Nah, yang kalau gue pikir, jadi gue aman nih kalau gue nggak ke mall. Karena lu nggak main ke mall. Iya, makanya nih gue sempet mikir kayak gitu loh. Weh, lu jangan ke mall. Awalnya gue mikir kayak gitu, ke temen lu jangan ke mall. Wah, lu ke mall lah. Jadi kalau ada temen lu yang habis ke mall, wah gila. Parah. Nggak bener nih. Nggak bener nih. Gue Lu mikir respect, cuma lu respect. masih bercanda lah. Iya, Tapi kadar bercanda. kadang bercanda tuh berteman tetap gitu loh. Gue nggak ngejauhin dia enggak. Ya, Cuma jauhin. jaga Cuma jarak.
jaga jarak aja. Itu sih kalau gue. Bahkan sempet maskapai juga masih jalan Masih kan? jalan terus, Ah, ya, masih jalan masih terus. jalan terus dan pariwisata tetap jalan kan. Pokoknya tuh gue titik bener-bener berasa kayak Hmm. wah gila nih. Wah ini kejadian yang gue sering tonton nih. Iya. Kasarnya yang biasa gue tonton nih langsung, padahal ya nggak karena kan PSBB yang masih nggak kayak lockdown gitu kan. Iya. Nggak kayak lockdown. Cuman yang karena gue sering ngeliat ya itu cuman mungkin sama lah mungkin. Kayak gue ngeliat wah anjir nih kayak di lockdown nih. Ini kayak di Cina kayak di Amerika. Iya. Sampai akhirnya ya kasus pertama yang rame-rame itu kan. Iya. Yang kalau gue taunya di berita. Ya emang tapi pasti di berita. Enggak, maksudnya Di mana-mana. Maksudnya dia menunjukkan kalau itu di berita tapi bukan di Pemalang. Di mana, yang coba? di Depok. oh Iya kan? Oh, di Depok. Depok Yang ya. dari satu yang- terus jadi dua jadi empat. Yang anak ibu itu ya. Iya. Dan ngelihat kayak update-update yang di luar negeri tuh ya media di luar negeri kan kayak bener-bener cepet banget, Iya. langsung kayak anjir di Cina kayak begini, di Cina sampai video-video yang lu Iya, iya, orang itu lagi jalan, gua nonton. tiba-tiba prak jatuh, entah Iya. dia pingsan atau emang udah umurnya atau dia belum makan 3 hari kan nggak ada yang Nggak ada yang tahu namanya lockdown ya kan. Ternyata ya karena PSBB juga kan udah dikasih peraturannya Betul. seperti kayak gimana, Betul. rincian peraturannya. Oke, yang penting kita pakai masker, jaga Iya. jarak segala macam, dan kita kalau pesan makanan nggak ada yang bisa dine in apa segala macam ya kita tinggal ngikutin peraturannya aja peraturan. gitu kan. Iya. Oh ternyata ya nggak semenakutkan itu gitu Nggak kan. semenakutkan yang ada di luar. Gitu. Mungkin nggak semenakutkan, nggak se-strict, Iya. Iya. nggak se-strict yang kayak aturan di luar gitu kan. Kita kayak masih bisa pergi keluar untuk hal-hal yang Betul. penting gitu kan. Oh ya udah, ya kita adaptasi. Adaptasi. Baik Benar. lagi. Adaptasi. Kita adaptasi yang tadinya nggak biasa pakai masker, pakai masker. Masker, betul. Yang biasanya nggak bawa hand sanitizer, bawa hand sanitizer. Betul. Yang biasanya males buat cuci tangan, cuci apa. Yang biasanya pulang dari mana-mana langsung tidur, akhirnya Sekarang mandi, ya. cuci baju, mandi segala macam, bersih-bersih dulu lah. Itu siklus yang gua rasain, maksudnya tuh benar-benar perubahan banget Ah. di diri gua gitu kan. Yang tadinya gua males nih yang namanya ganti baju, Ah. terus mandi gitu kan, terus cuci tangan apalagi Iya. gitu kan, apalagi bawa-bawa hand sanitizer kemana-mana nih. Iya. Ini Wah, kan iya. cewek banget ya Iya, kan, benar-benar. identik cewek banget yang Iya, seneng iya. ada wangi-wanginya kan. Iya. Biasanya belum yang semprot, masih yang gel. Oh iya masih yang gel, iya masih yang gel, iya bener tuh gel tuh. Pokoknya yang wanginya strawberry apa Bener. pink gitu. Biasanya kalau habis makan makanan yang agak amis, pakai itu tuh ya kan. Nah, dan cewek tuh yang bawa gitu kan. Terus gue harus kemana-mana bawa ini, gue bilang. Terus terutama nih yang paling males sebenarnya dulu yang nggak pernah gue lakuin itu maskeran. Asli. Asli. Iya Masker maskeran. aja. Perawatan apa gimana? Iya dua-duanya. dari masker mulut, masker hidung sampai masker wajah. Masker malam, masker pagi. Iya, karena banyak kesibukan yang tidak sibuk. Nah, itu sih kesibukan tidak sibuk. Oke. Kesibukan yang tidak sibuk tepat sekali. Gue sih sibuk bener. Sibuk nggak ngapa-ngapain berarti. Iya. Iya, Kesibukannya nggak ngapa-ngapain. Kesibukan ya, makanya dari kesibukan Iya. gitu. Lu sibuk banget sih? Iya nih gue gak ngapa-ngapain. 2019 banyak yang bilang lu males banget sih rebahan mulu. Iya. Di 2020 ini saatnya kalian untuk bersinar. Bersinar ya. Kalian bersinar di sini kaum rebahan. Bantu gua Wah berjaya. gila ya. Kaum rebahan itu bener-bener apa ya? Memiliki andil besar. Andil besar. Kalau misalkan ditanya tips dari tips lu apa sih supaya bisa ngelewatin masa pandemi yang sulit, yang kata orang sulit, ini Yeah. kata orang ya bukan kata Yeah, gua, yeah, kata orang itu sulit. Ya kalau menurut gua saling membantu, Saling support. saling support, saling sharing. Betul. Dan yang paling terpenting tuh kalau gue tuh punya prinsip gini. Jadi mau sesulit apapun kondisinya, mau sebaik apapun kondisinya, ya kan? Tetap aja kalau yang namanya tantangan itu selalu ada. Nah, Masih ada. benar. Tantangan selalu ada, Pasti gitu ada. kan. Belum tentu kondisi yang lain baik kita baik. Belum tentu kondisi yang lain tidak baik kita tidak baik gitu kan. Betul. Jadi itu bisa dibilang tuh siklus yang kita tidak bisa tebak. Cuman emang kita harus mempersiapkan diri. Iya. Nah, salah satu yang gua bener-bener selalu ngejaga di saat kondisi apapun, gua harus dalam situasi, kalau gue nih ya, gua harus situasi kreatif, inovatif, terus kalau bahasa kerennya nih take action miracle happen. Jadi lu punya rencana, ide apapun,
lakukan, take action, miracle happen, maksudnya keajaiban akan datang. Mau yang kita lakukan hari ini mungkin nggak ada hasilnya, mungkin ya hari ini belum ada hasilnya gitu kan, kita nggak ada yang tahu seminggu kemudian ternyata menghasilkan sesuatu gitu kan. Dan yang paling terpenting lagi kalau gue sendiri ngejaga tuh yang namanya good vibe, itu bener. Jadi gini, gue pernah nih, ya mungkin juga teman-teman ngalamin ya kan, mungkin lu juga pernah di posisi yang lagi banyak kesulitan, banyak berita-berita tidak menyenangkan, ketemu dengan orang-orang yang obrolannya juga ternyata ngalamin kesulitan. Yang diomongin sulit. Iya. Kalau nggak ngegibahin teman, ya kan, ngomongin masalah dirinya yang sulit, ya kan, wah gila gua gini, parah banget gini. Tiap hari itu mulu, jadi apa, pesimis gitu kan. Gua bilang, gua harus pindah circle gitu kan, gua harus nyari sesuatu yang baru lagi yang lebih apa namanya survive lah gitu, pergaulannya lebih optimis dan solutif, bener kan. Terus tiba-tiba gue ketemu satu circle baru di mana ini isinya orang tua nih, orang-orang tua yang umurnya udah di atas 50, terus juga mereka juga banyak yang di dunia usaha juga gitu kan. Lu kebayang dong, ya emang mereka tetap jaga protokol, pakai masker, jaga jarak segala macam, tapi mereka menikmati, maksudnya gini, mereka tetap ketemu, kita ngobrol segala macam. Dan yang gue salut dari mereka tuh tidak ada obrolan yang pesimis, nggak ada. Mereka survive sampai kan ketahuan hari ini kan lagi ngetren cupang. Iya betul. Mereka ada tuh yang sampai modalin anaknya buat breeding cupang, cuman ngelihat ada peluang nih, lumayan buat anak gue jajan, bahasanya begitu ya kan. Tapi apa yang mereka lakukan itu bukti bahwa mereka mau survive. Iya betul. Itu yang bikin gue jadi wow, gila men. Ternyata yang namanya ngejaga energi, ngejaga pikiran itu penting banget asli. Iya, kalau itu gue setuju. Gue pernah ngerasain WFH udah mulai jenuh. Terus yang kuliah online juga mulai jenuh gue pun ngerasain yang namanya walaupun gak di rumah-rumah banget sih, maksudnya yang nggak ngapa-ngapain. Gue nih yang nggak ngapa-ngapain. Nah ada kejenuhan harus disalurin. Salah satunya apa? Hobi. Gue ada salah satu gue nyalurin hobi. Gue hobi sepeda. Ya, itu lagi rame juga kan sekarang kan. Itu lagi rame kan. Nah, ngomongin sepeda, balik lagi ke tadi ngomongin soal rezeki. Coba lu tanya pedagang sepeda mana yang nggak nyayur tahun ini? Nyayur semua. Pasti nyayur semua sih. Hampir rata-rata. Gue main sepeda dari tahun 2015 dan gue tahu harga-harga sepeda. Dan ngelihat harga-harga sepeda sekarang gila sih. Iya. Gila itu benar. Naiknya hampir 2 kali lipat, 3 kali lipat. Bisa 4 kali lipat. Harga sepeda yang tadinya 2 juta tuh bisa dijual 5 juta. Betul. Dan laku pula. Nyari. Orang pada nyari. Dan stoknya selalu kehabisan. Nah, berarti kan ada yang ngambil rezeki. Orang di kondisi sekarang itu masih mau untuk jajan, kasarnya itu untuk hobi dia. Iya. Dan gue pengalaman gue pernah sepedahan di daerah Serpong. Gue ngobrol-ngobrol, ketemu ada bapak-bapak lah, udah agak tua lah, udah umur di atas 50-an. Dia sepeda, ya emang dia ngakuin dia baru hobi sepeda karena baru rame kan. Dan pas ditanya, sepeda udah berapa emang? Baru sedikit, baru 6 dong, sedikit. Baru 6. Gue tanya dia lagi bawa sepeda, itu sepeda dia ngerakit 3 digit dong. Oh, wow. 3 digit. Tetap Dibikin. Dan dalam waktu 6 itu gua ketemu bulan Agustus atau Juni. Dalam waktu 7 bulan dia kebeli 6. Sepedanya bukan yang harga ecek lah. Harga mahal. Intinya jangan banyak ngeluh deh. Jangan banyak ngeluh, lu gerak terus aja. Insya Allah nanti lu bakal ketemu jalan lu sendiri. Ketemu jalannya, benar. Kita berharap dengan adanya video ini juga bisa sharing, ada manfaat yang kita kasih ke teman-teman gitu kan. Terus yang kedua juga kita juga memperkenalkan diri bahwa di Good Brother ini nggak cuman ada treatment cuci sepatu, terus juga ada jual sneakers juga, tapi juga ada tempat ngopinya. Ada tempat ngopinya. Yang pasti teman-teman kalau mau kesini bisa ngopi juga, enjoy, bisa sharing juga sama kita gitu kan. Dan ngobrol. Kita juga berharap kalau misalnya suatu hari ada teman-teman yang datang ke sini jadi sohib jadi brother juga sama kita bisa bikin konten bareng.
Oke, buat teman-teman, mudah-mudahan obrolan satu toko ini bisa juga bermanfaat dan ngebuka mindset Ya, teman-teman di sana yang nonton. Kita berharap sih kita bisa dari obrolan yang istilahnya remeh-temeh ini ya. Iya. Remeh-temeh ini ada manfaat yang bisa teman-teman ambil. Siapa tahu dapat inspirasi. Siapa tahu dapat inspirasi Di dari akhir sini. tahun ya kan. Ya. Dan juga kalau emang ada masukan apa aja hal-hal yang perlu kita diskusiin di sini, kita berbagi pikiran, boleh sharing juga di komentar ya, kolom komentar. Komentar. Nanti editornya bikin ada komentar, wah keren deh muncul komentar gitu. Wah, Di asli dah. kolom komentar kalian bisa ngasih juga ide-ide yang mungkin bisa kita obrolin, siapa tahu kita bisa berbagi juga. Di situ Atau ya. bahkan ada teman-teman yang pengen ikutan sharing. boleh Langsung datangnya ke sini, Bro. bisa langsung. Datangnya ke sini. Iya. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di obrolan satu toko berikutnya. Gua Gaung, Gua Odok. Gua Borneo. kita pamit. Dadah. Dah.